Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Radio SK di 104,3 FM Pangkal Pinang, pemirsa YouTube SK TV Media Sulu Kolbu, dan juga pemirsa Facebook Masjid Agung Kubah Timah Kota Pangkal Pinang, serta jamaah Masjid Agung Kubah Timah Kota Pangkal Pinang yang berbahagia. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan juga nikmat begitu luar biasa di kesempatan sore hari ini kita masih bisa beraktivitas, kita masih bisa menjalankan ibadah puasa kita dan tentunya nikmat Islam. Dan tak lupa kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah. Salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat hingga akhir zaman nanti. Ya, bahagia sekali rasanya ya pada kesempatan kali ini saya Suni Nabila kembali hadir di program Hikmah Senja yang dipersembahkan oleh Masjid Agung Kubah Timah Kota Pangkal Pinang bekerja sama dengan Radio SK Pangkal Pinang. Tentunya edisi kali ini di hari Selasa 4 Maret 2025 atau bertepatan dengan hari keempat di bulan Ramadan 1446 Hijriah. Sahabat SK dan juga para jemaah Masjid Agung Kubah Timah Kota Pangkal Pinang, sambil kita menantikan waktu berbuka puasa, tentunya kita akan mendengarkan materi dari narasumber kita di kesempatan sore hari ini ya. Alhamdulillah beliau juga sudah hadir di tengah-tengah kita dan tentunya langsung dari lantai 2 Masjid Agung Kubah Timah Kota Pangkal Pinang bersama Dr. Haji Iskandar M. Hum. Beliau ini Dekan ya. Fakultas Syariah. Dekan Fakultas Syariah IAIN SAS Bangka Belitung. Dan sahabat SK, tema yang akan kita bawa di sore hari ini masih berkaitan dengan puasa dan tentunya puasa itu sebagai sarana meningkatkan ketakwaan. Sebelumnya kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah Mbak Suni, sehat. Alhamdulillah Mbak Suni gimana? Sehat. Alhamdulillah. Saya lagi gugup nih kayaknya. Mohon maaf Bapak. Iya. Baru 4 hari sudah gugup. Baru 4 hari biasanya sudah gugup. Biasanya udah nggak gugup lagi ya. Hari ini gugup gitu ya. Apa karena cuaca kali ya? Oke. Ini tahun kedua berarti ya Pak? Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Tahun kedua kita bisa silaturahmi lagi. Selalu sehat dan pastinya itu harapan kita ya Pak ya. Oke, berkaitan dengan tema kita hari ini puasa adalah bagaimana kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sedikit mukadimah kita di awal sebagai bahan diskusi kita untuk sore hari ini Bapak ya. Oke, silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Facebook Masjid Agung Kubah Timah dimanapun Anda berada, para pendengar SQ Radio yang hari ini berada di rumah ataupun di mana saja yang sedang mendengarkan siaran ini secara langsung, para jamaah muslimin dan muslimat yang saat ini mungkin berada di tempat di rumah ataupun berada di tempat-tempat yang mungkin bertemu dengan keluarganya untuk mempersiapkan diri untuk berbuka pada hari keempat. Alhamdulillah Allah perkenankan kita bertemu di bulan Ramadan ini, dan ini tentunya doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwa 3 bulan yang lalu ya kita berdoa, kemudian munajat kepada Allah Subhanahu wa taala ingin disampaikan kepada bulan Ramadan. Dan tentu hari ini hari keempat kita sudah masuk, insyaallah akan selesai ya kita berbuka. Tentu mensyukuri nikmat Allah itu adalah suatu kewajiban yang luar biasa yang harus kita laksanakan. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi orang yang beriman itu diwajibkan berpuasa. Ini sebenarnya konsekuensi. Jadi orang yang beriman itu adalah orang yang mengucapkan syahadat. Jadi saya percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika orang percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, satu konsekuensinya adalah melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan segala larangannya. Nah, ketika kita bicara tentang perintah, salah satunya hari ini adalah puasa. Berpuasa adalah suatu kewajiban. Karena adalah konsekuensi seorang yang beriman, maka adalah kewajiban perintah. Persoalannya hari ini adalah perintah ini ada yang melaksanakan, ada yang tidak melaksanakan. Orangnya sudah beriman, diperintahkan berpuasa, tapi dia tidak berpuasa. Kita belum bicara tentang takwa, tapi ini baru bicara tentang kewajibannya dulu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Tentu dalam Al-Quran disebutkan orang yang sudah berpuasa saja, apakah diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Tergantung gitu. Kenapa? Ayat yang di ujungnya, nah Al-Baqarah 183 ini adalah la'allakum tattaqun. Ada kesungguhan kita untuk mencapai takwa. Oleh karena itu, orang yang berpuasa betul sarana untuk mencapai ketakwaan. Kenapa? Ini ada hubungannya dengan iman, hubungannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika hubungannya hablum minallah itu diperbaiki dengan puasa, maka otomatis orang itu akan dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Masalahnya adalah dalam kewajiban kita berpuasa, masih ada hal-hal yang harus kita laksanakan. Ada orang yang berpuasa tapi tidak sholat. Banyak sepertinya ya Mbak Suni ya. Orang yang sebetulnya wajib puasa itu, sholat juga wajib. Ya kan? Kenapa? Inilah sarana kita bahwa ketika kita mendekatkan diri perintahnya wajib puasa, otomatis diiringi dengan perintah yang lainnya. Nah, bagaimana kita mencapai ketakwaan kalau seandainya perintah sholat tidak kita laksanakan, perintah puasanya sudah laksanakan tapi sholatnya enggak. Nah, oleh karena itu dengan puasa itu bagaimana kita menciptakan bahwa mencapai keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala itu melaksanakan segala perintahnya itu dengan baik dan benar. Nah, Mbak Suni, ini kan selama bulan dari Januari kemudian Februari itu kan adalah bulan-bulan yang sebetulnya itu tidak ada pelaksanaan puasanya. Tetapi ibadah kita pada saat itu tetap puasa sunnah ada, kemudian sholat wajib tetap wajib. Ada nggak sholat sunnahnya? Ada. Nah, di bulan Ramadan ada yang namanya sholat tarawih. Ini yang menarik sebetulnya kan. Kalau jumlah rakaat kita tidak persoalkan, silakan lah ya. Tetapi ini pelaksanaan sholatnya. Ketika di bulan Ramadan diminta ada sholat yang namanya sholat sunnah tarawih. Hanya dalam setahun sekali. Nah ini dia. Inilah sarana salah satu tadi adalah ketika di bulan-bulan lain kita tidak ada yang namanya sholat sunnah tarawih, tapi di bulan Ramadan ada. Kalau sudah tidak kita laksanakan, ini tentunya akan rugi, ya kan? Nah, karena ini adalah satu yang kita tadi dambakan. Kita ini kan ketika kita datangnya Ramadan ini kan luar biasa ditunggu ya. Bayangkan 30 hari sebelum Ramadan ini sudah sibuk semua, ya kan? Ingin mencapai ketakwaan loh, ya kan? La'allakum tattaqun. Apa yang kita persiapkan? Kita mulai menyiapkan bahwa pada tanggal sekian saya harus istirahat, yang bekerja, saya harus libur dulu. Karena apa? Saya ingin mencoba untuk Ramadan tahun ini, saya ingin meningkatkan takwa saya, gitu kan? Ingin meningkatkan sholat saya, ingin meningkatkan bacaan Quran saya ingin mendekatkan diri kepada Allah SWT. Kita sudah siapkan. Tetapi ketika Ramadan hari keempat ini, ada yang tidak datang ke masjid, ada yang mohon maaf mungkin belum sempat sholat sunnah tarawih juga gitu kan. Padahal tadinya didambakan. Nah ini adalah sesuatu yang harus kita pahami bahwa tidak gampang sebetulnya kita untuk melaksanakan. Tapi mengucapkan sangat gampang sekali. Nah Mbak Suni, ini hari keempat, ya kan? Untuk mencapai ketakwaan itu kira-kira sudah melaksanakan apa saja? Hari pertama kita apa yang kita laksanakan? Mulai dari kita sahur sampai kemudian berbuka, sampai kemudian balik lagi ke sahur.
hari kedua, hari ketiga, hari keempat. Itu kan bisa diukur. Adakah kita membaca Al-Quran? Ya kan? Apakah kita sholatnya yang tadinya mungkin sholat sunnahnya jarang? Ini kesempatan sebetulnya di bulan Ramadan ini. Kenapa? Karena pahalanya berganda. Nah ini kita yang hari ini berpuasa, tentu menyadari bahwa ketika kita berpuasa menahan segala sesuatu, menahan lapar, menahan minum, menahan omongan. Ini adalah sarana semua sebetulnya. Nah ketika kita ini terjadi pada diri kita bahwa sudah menahan semua, berarti di malam harinya kita mengerjakan apa? Takwa ini dimaknai bahwa bagaimana kita mendekatkan diri kita kepada Allah. Dengan apa saja? Dengan ibadah. Ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa melalui yang namanya ibadah sunnah yang kebetulan dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Nah, ini kalau tadinya kita mungkin ya di bulan-bulan selain Ramadan tahajudnya jarang, ya kan? Ini tahajudnya ditambah. Kalau sholat sunnahnya di pagi hari jarang, ada kesempatan, ya kan, untuk dilaksanakan. Ataupun menajatnya di malam hari. Kenapa? Kalau seandainya waktu kita yang 30 hari insya Allah ya, mungkin mudah-mudahan tahun ini itu Ramadannya kita laksanakan bersama-sama dengan ibadah yang luar biasa sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, yakin sebetulnya takwa itu kita dapatkan. Tapi persoalan tadi, Mbak Suni, tidak semua orang bisa mencapai takwa itu. Karena kadang-kadang apalagi ya sore hari begini, kendaraan berjalan kita rame, sabar nggak kira-kira kita aja? Wah itu nggak sabar kita kayaknya kan. Terus kemudian ada orang makan di depan kita, kira-kira sabar nggak kita melihat orang ini? Ya kan? Mbak Suni tadi datang gitu, tapi pas di parkir ini kemudian yang mengatur parkir ini lambat pula. Sabar nggak kita menghadapi itu? Ya kan? Ini juga mencapai sarana untuk mencapai takwa. Jadi banyak hal seperti yang bisa kita lakukan terhadap diri kita, memperbaiki diri kita, memperbaiki ucapan kita, Mbak Suni, begitu. Oke. Jadi memang yang terutama itu yang ada di sekeliling kita ya, apa yang kita lakukan sehari-hari gitu ya. Apa yang kita lakukan sehari-hari, Mbak Suni, kita kan ada kewajiban 17 rakaat. Iya. Ini kalau orang yang tidak biasa kita tanya, kewajiban kita sholat sehari semalam berapa rakaat? Itu bisa kelabakan loh. Jawabannya bisa 15, bisa 20 gitu kan. Kenapa? Karena dia tidak biasa melaksanakan itu. Nah, ketika Ramadan, orang yang sudah terbiasa melaksanakan ibadah kepada Allah, perintah Allah, sebetulnya ringan. Dia merasa enjoy, ya kan? Sholat tarawih ya, misalkan 8 rakaat lah gitu kan. Imamnya panjang, ya udah masalah gitu. Kenapa? Dia sudah terbiasa melaksanakan sholat-sholat sunnah. Bagi yang tidak terbiasa itu yang jadi persoalan-persoalan. Oleh karena itu perlu memperbaiki diri, perlu memperbaiki hati. Ibadah itu kan urusannya hati itu. Kalau orang, ya mohon maaf ya, kalau orang hatinya dalam gundah gulana, dipaksa sholat pun dia nggak bisa. Ya kan? Nah ini yang harus kita perhatikan. Oleh karena itu, kalau kita perbaiki hati itu kan memang menambah ibadah gitu. Dekat dengan Al-Quran, baca Al-Quran, nggak usah misalkan ya, ini kan gundah gulana pegang handphone kemudian buat status nih. Itu galau jadinya gitu maksudnya. Baik. Seharusnya dengan keadaan hati yang memang lagi nggak nyaman, gundah gulana itu kan sholat adalah sebagai penenang seharusnya seperti itu. Cuma kembali kepada pribadi masing-masing, mungkin dengan mereka membuat status, mungkin itu meluapkan juga kali ya, Bapak ya. Karena memang upaya kita ya untuk mencapai takwa itu kan tidak mudah ya. Ada lika-likunya gitu. Ya yang namanya ujian kan macam-macam. Ya kan, Mbak Suni sakit, itu ujian itu. Mbak Suni senang, ujian juga itu. Ujian juga ya, senang ya. Senang juga untuk mencapai takwa. Jangan sampai nanti ketika diuji oleh Allah dengan kesenangan lupa berbagi. Gitu. Begitu sebagai bahan perbincangan kita ya, Bapak ya. Jadi sahabat Eski dimanapun Anda berada dan juga para jemaah ya Masjid Agung Kubah Timah Kota Pangkal Pinang dan juga masyarakat di sekitarnya yang mungkin yang lagi saat ini menyimak program kita buka line WhatsApp di 08
23 7472 6332. Jadi dengan tema kita bagaimana kita meningkatkan ketakwaan kita di bulan Ramadan. Jadi semakin banyak kita melakukan aktivitas yang positif, maka insya Allah akan ada selalu kebaikan ya, yang akan berlipat ganda tentunya di bulan Ramadan ini. Oke, kita sudah masuk pertanyaan nih, Pak. Kita langsung aja baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon izin bertanya Ustadz, bagaimana caranya kita mengikhlaskan orang yang kita cintai yang sudah pergi? Wah. Agar hati kita tidak selalu sedih gitu ya. Terutama di bulan puasa ini. Selalu terkenang Ustadz. Terima kasih dari Yuyut di Air Hitam. Masya Allah, tabarakallah. Baik. Mbak Yuyun, segala sesuatu itu pada waktunya orang yang kita senangi, kemudian orang yang kita sayangi gitu kan. Apapun bentuknya, itu akan hilang dari kita. Kenapa? Karena kullu nafsin za'iqatul maut. Allah Subhanahu wa taala ingatkan di situ bahwa setiap yang bernyawa akan berpulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Mbak Yuyun, bagaimana caranya supaya ikhlas? Nah, ini dia. Iya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala setiap hari untuk orang tua kita. Ya, siapa ya yang tidak tahu ya yang namanya orang yang kita sayangi, orang tua, dekat sehari-hari, yang apa namanya mengayomi ya, mendidik kita dari anak-anak kita. Dan kemudian tiba-tiba itu pergi dari kita, tidak mudah. Caranya adalah selalu berdoa, mintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk orang tua kita. Tentu kitanya yang beribadah yang harus kuat. Kenapa? Kalau kita perkuat ibadah kita, insya Allah kita ikhlas sebetulnya. Sekalipun itu mungkin, mohon maaf, itu dalam bentuk orang tua, tapi harta pun kita ikhlas. Kenapa? Setiap sesuatu yang kita pegang hari ini, setiap sesuatu yang kita alami hari ini, itu adalah ketentuannya Allah Subhanahu wa taala. Kita diuji oleh Allah untuk kehilangan. Luar biasa. Dalamnya luar biasa. Tidak satu pun orang yang mungkin bisa melepas segala sesuatu itu dengan lapang, enggak. Mesti dalam hatinya itu sedih. Walaupun dia tanamkan dalam hatinya. Upaya kita adalah bermunajat kepada Allah. Itu yang terbaik. Anak yang soleh, nah itu. Anak yang soleh itu mendoakan orang tua. Itu yang kita lakukan. Jadi kalau seandainya kita hanya sedih, kemudian lepas begitu saja, ini akan melakukan kerugian kita. Kenapa? Kita tidak bisa melakukan apapun. Datangin, ya kalau memang mau takziah silakanlah ke kuburnya ya. Tetapi setiap hari kita harus berdoa. Itu yang penting. Anak yang soleh itu mendoakan orang tuanya. Ya kan? Nah, yang menarik sebetulnya adalah hari ini kita berpuasa, sarana untuk takwa, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bila perlu, salah satunya berinfak untuk almarhum. Ya kan? Itu yang harus bisa kita lakukan. Jadi move on itu memang lama ya? Ya, kalau Mbak Suni mungkin ya lamanya kan kita ini selalu merasa bahwa segala sesuatu itu kita miliki lama. Kita tidak menyiapkannya. Contoh begini, kematian itu kan sesuatu yang hak. Ya. Dan menariknya, kalau seandainya ya PLN itu, manajer mengumumkan bahwa besok jam 12, ya kan? Jam 12 PLN mati di lingkungan ini nih. Kita menyiapkan apa? Sama dengan kehilangan orang tua, ya kan? Besok kita akan kehilangan orang tua. Tapi apa kita siapkan semua? Enggak. Hanya Allah menitipkan bahwa setiap yang bernyawa itu akan berpulang kepada Allah Ta'ala. Hanya itu. Cuma kita lupa bahwa yang kita pegang, kemudian yang kita miliki hari ini hilang dari kita, itu move on-nya lama. Mohon maaf, misalkan banyak kan kita lihat berita kehilangan, bukan hanya orang tua, tapi kehilangan motornya gitu kan. Itu lama move on-nya itu, ya kan? Kenapa? Dia merasa bahwa dunia itu hilang semua, dimiliki, gitu. Tapi kalau seandainya bahwa itu adalah sebagai ujian bagi dirinya, bagaimana dia hablum minallahnya, hubungannya dengan Tuhan. Karena
kadang-kadang orang kan sampai lupa begini, bahwa dia melepaskan diri, bahwa ini kenapa saya kok bisa dapat musibah ini. Kenapa nggak orang lain? Orang lain juga dapat kok, cuma beda kadarnya kan gitu. Jadi memang berdamai dengan hati itu memang perlu proses Perlu yang luar proses. biasa. Dan damai itu yang paling cepat adalah berdamainya integritas kita dengan Allahnya yang kita perbaiki dulu. Iya. Karena apa? Itu sandaran kita hari ini kan kepada Allah. Kalau kita bersandar kepada manusia, kira-kira bisa tidak manusia membantu kita? Enggak. Ketika mohon maaf kita kehilangan orang tua, memang orang akan datang berbondong-bondong. Karena untuk memberikan semangat kepada kita. Iya. Tapi kan sesaat. Sesaat. Kemudian mereka pulang. Iya. Kita tinggal sendiri. Mbak Suni mau bersandar dengan siapa? Dengan Allah kan? Iya. Nah itu dia. Jadi dekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Selalu doakan orang tua. Ini yang terbaik. Ya kalau bisa setiap sholat kan harus kita berdoa. Karena kalau 17 rakaat berarti 5 waktu kita sholat wajib berdoa kepada orang tua. Sudah menjadi kewajiban kita sebagai anak. Insya Allah orang tua juga husnul khotimah dengan doa kita. Amin. Mudah-mudahan ya. Setiap orang pasti akan ditinggalkan dan juga meninggalkan. Akan meninggalkan gitu kan. Karena kalau seandainya kita ini kan tidak mungkin hidup selamanya di dunia ini. Mbak Suni kalau umur 100 tahun aja kira-kira mau nggak gitu kan? Repot yang mengurus, yang mengurusnya repot. Kita sesuai dengan kadarnya saja, ketentuan yang dicontohkan Nabi umurnya cuma 63 tahun gitu. Oke. Terima kasih Ustaz untuk jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kita masih membuka line WhatsApp kita ya untuk yang ikut bertanya atau langsung aja yang komentar mungkin di Facebooknya Masjid Agung Kubah Timah Kota Pangkal Pinang ya di 082374726332. Nanti kita kalau masih ada waktu kita akan jawab ya Ustaz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Apa hukumnya kalau kita mencari tata cara ibadah dari YouTube ataupun Facebook? Kan ada katanya kalau kita belajar tanpa guru, maka gurunya seton. Maaf jika ada kata salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bu Iin di seputaran KC. Oh, KC. Baik, Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah ya, saat ini media sosial itu memberikan peran yang luar biasa dalam berdakwah. Dan tentu ini kita mensyukuri bahwa yang tadinya mungkin kita tidak mengetahui, kemudian kita jadi tahu. Kita tidak pernah kenal dengan Ustadz A, B, dan C, tapi melalui tayangan media sosialnya kita menjadi tahu. Nah, bagaimana ketika kita misalkan mencari informasi, itu bagus. Bisa boleh. Persoalannya siapa yang kita cari. Nah, tentu di dalam media sosial ini kita juga harus pandai-pandai. Jangan asal share juga gitu kan. Kita juga perlu mendeteksi. Nah, oleh karena itu ketika bicara tentang ibadah, lihat dulu kita ini melihat punya siapa dulu gitu. Karena kadang-kadang kan banyak pendapat 1, 2, 3, 4. Ya wajar kalau tidak ada guru sesat memang gitu kan. Kenapa? Tidak ada yang tempat bertanya. Oleh karena itu selain kita juga mendapatkan ilmu misalkan dari YouTube, kan banyak ustadz-ustadz terkenal juga kita kan. Meyakini gitu meyakini itu, kemudian jangan lupa kita juga ikut kajian taklim. Ya kan. Pak, saya itu kan kerja pada pukul 7:30. Banyak kok masjid-masjid hari ini yang setelah sholat subuh itu melaksanakan kajian-kajian taklim. Salah satunya sini ya. Oh iya, salah satunya adalah Masjid Agung Kubah Timah. Apakah selesainya sampai siang? Enggak. Jam 6 kurang itu kita sudah selesai gitu kalau Masjid Agung Kubah Timah. Termasuk juga di beberapa masjid di Kota Pangkal Pinang juga sama melaksanakan kajian-kajian setelah subuh. Dan itu biasanya juga ada kajian-kajian khusus untuk tauhid, ada kajian-kajian khusus untuk fikih ibadah. Nah, ini bisa kita ikutin. Boleh kita mengikuti, silakan untuk yang di YouTube ya. Tapi ingat, jangan sampai nanti karena satu itu kita kemudian paham, kemudian itulah yang kita ikuti tanpa kita cari dasarnya apa. Jadi boleh kita ikutin, tapi yang baik itu adalah mencari dasarnya. Nah, banyak ada imam mazhab ya yang kita bisa ikutin. Oleh karena itu, di samping tadi saya sampaikan bahwa kita bisa mengikuti dari media sosial, tetapi ingat kita juga harus tanya dulu.
gitu kan kepada ahlinya gitu. Oke, terima kasih Ustadz. Sedikit saya pengen mengulas tentang sedikit tadi tentang taraweh juga ya. Itu salah satu bagaimana kita meningkatkan ketakwaan kita dalam melakukan ibadah-ibadah sunnah gitu. Nah yang sering terjadi mungkin untuk problema emak-emak kali ya di rumah ya Ustadz ya, tentang pengen ikut taraweh tapi masih ada anak kecil dan akhirnya dibawalah anak itu ke masjid gitu ya. Nah sehingga terkadang kita sebagai orang tua nggak fokus karena di samping kita ada anak kecil. Nah, gimana nih Ustadz sebenarnya? Ya. Baik, sebaiknya ibu-ibu ajak di rumah, ya kan? Ya kan sudah ada ketentuannya. Cuma memang jamaah kita, masyarakat kita hari ini kalau nggak ke masjid, rasanya nggak puas gitu kan, dan anaknya dibawa. Kalau di Masjid Agung Kebah kita memiliki petugas ya, yang memang mengatur untuk itu. Jadi ketika pelaksanaan sholat itu diam, karena ada petugas yang memang mengingatkan ya, dalam sholat wajib misalkan, biasanya didampingi oleh para petugas. Sehingga anak-anak yang kebetulan, mohon maaf, memang kadang-kadang masanya anak-anak kan luar biasa ya, tetapi bukan berarti bahwa mereka kita lepas begitu saja, tetapi perlu kita dampingi. Kalau seandainya kita berikan pemahaman kepada anak-anak, insya Allah mereka akan mengikuti itu. Nah, bagaimana dengan ibu-ibu tadi membawa anak-anaknya gitu kan. Nah, insya Allah kalau seandainya anak yang baik, insya Allah anaknya juga baik. Ya kan? Diikut sertakan gitu ya. Boleh, bisa. Tetapi kalau memang dia ada yang hiperaktif. Hiperaktif nah, ya. Hiperaktif ini akan sebaiknya ibu-ibu berada di rumah dulu. Gitu kan. Itu kan mungkin karena terkadang kan ibu-ibu tuh pikirnya, aduh ini kan momen 1 tahun sekali, belum tentu kita bisa ini gitu ya. Iya betul, tetapi kan ada hal-hal yang memang. Iya betul, supaya juga kita bisa melaksanakan dengan khusyuk juga bisa di rumah gitu kan. Bukan berarti bahwa tidak melarang ke masjid enggak gitu kan. Ada hal-hal yang mungkin pada saat itu belum mampu kita untuk menjaga anak kita. Gitu. Banyak ibadah yang lain yang bisa kita lakukan juga masih ya, banyak Ustaz ya. Menyiapkan takjil aja gitu sudah ya. termasuk ibadah gitu. Jadi perempuan itu sebenarnya banyak banget, bangunin keluarga untuk bersahur atau menyiapin takjil, itu salah satu amal ibadah. Insya Allah mudah-mudahan lah ya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, masih bisa lah ya. Satu lagi ya Ustaz ya. Assalamualaikum Mbak Suni, yang mau nanya nih sama Pak Ustadz katanya gitu. Kalau kita mudik boleh tidak nanti tidak puasa, takutnya kecapean di jalan. Dan cara gantinya bayar fidyah boleh ya? Dari Bunda Sarah di seputaran Kampung Dul. Masya Allah, tabarakallah. Boleh enggak? Ya kalau mudiknya ke Kemuji, ya enggak bisa. Enggak bisa ya. Apalagi mudiknya misalnya ke Tunu ke Tua Tunu mudiknya boleh enggak? Beda gitu ya. Ya. Mbak siapa tadi? Mbak Yuyun di seputaran Kampung Dul. Jadi jangan sampai nanti Mbak Yuyun misalkan mudiknya dari Pangkal ke Kampung Dul ya. Nah, ini enggak bisa. Kalau sudah melewati mungkin pulau ya, jarak yang dikhawatirkan kita itu akan sakit, boleh nggak? Boleh. Ya misalkan ke Palembang, tapi hari ini kan ke Palembang juga naik pesawat loh. Iya. Ya kan? Naik pesawat dan tunggu gitu. Tapi kalau seandainya memang tidak kuat, boleh. Artinya boleh kita ganti di lain waktu. Karena memang Allah memberikan keringanan bagi mereka yang musafir. Ya kadang-kadang kan ada yang sampai ke Jambi, kemudian ada yang sampai ke Medan, 2 hari sampai 3 hari kan dengan kendaraan. Nah inilah menariknya Mbak Suni, bahwa sekalipun Allah perintahkan wajib, ya, wajib itu, tapi ada rukhsah, ya kan? Bagi yang musafir boleh meninggalkan puasanya, tapi ingat gitu kan, asal jangan puasanya itu menggantinya tahun berikutnya gitu. Ya. Ini kadang-kadang kan ada yang punya hutang gitu, bertahun-tahun belum dibayar gitu. Ini yang itu yang menjadi problemnya ya. Problem. Nah biasanya ibu-ibu juga tuh. Ibu-ibu tuh kan setiap tamu nanti bertahun-tahun akhirnya tumpukannya banyak. Pak Ustadz, saya mau gantinya berapa hari? Sesuai dengan harinya. Sesuai dengan harinya. Pak, saya sudah 5 tahun ini belum bayar. Berarti iya gitu kan. Harus dibayar dengan itu gitu. Karena memang yang berapa hari kita tinggalkan ya itulah, kecuali bagi mereka yang sakit ya. Jadi boleh kita meninggalkan puasa ketika musafir, tapi
lihat juga tempatnya dan apakah ke Tubuh Ali juga bisa nggak ya? Deket kan ya, Deket ya. 1,5 jam udah nyampe gitu. Pak saya nanti takut khawatirnya sakit tengah jalan ya, nggak mungkin gitu. Nggak mungkin. Biasanya adalah orang-orang yang memang perjalanan cukup jauh. Iya. Gitu. Jadi luar biasa ya Islam itu ya Ya, sebenarnya. tergantung kepada kita Mbak Suni, bagaimana sebetulnya kita ketika puasa ini meningkatkan ibadah kita, sholat tarawihnya dilaksanakan, sholat sunnah rawatibnya dilaksanakan, kemudian sholat sunnah yang lain, ada sholat sunnah duha, kemudian sholat sunat tahajud, ini bisa kita laksanakan. Kalau seandainya ini selalu kita laksanakan, insya Allah sebetulnya, la'allakum tatakun tadi, itu dia, bahwa ada upaya untuk mencapai takwa itu tidak segampang yang kita rasakan, tetapi ada upaya kita untuk mencapai itu. Contoh tadi, menambah integritas kita kepada Allah dengan menambah jumlah frekuensi ibadah. Kalau tadi wajibnya doang 17 rakaat, mbok tambahin tuh rawatibnya. Kalau kemudian apalagi di bulan Ramadan ya kan, kemudian tambah lagi sholat tahajudnya, tambah lagi sholat duhanya, masya Allah, subhanallah kan. Tidur aja jadi ibadah ya. Tidur aja jadi ibadah, tapi ingat juga. Iya, jangan kebablasan aja ya. Tidurnya dari jam 6 sampai itu bukan ibadah. Bukan ibadah itu. Gitu. Oke, cukup Ustaz? Baik, cukup. Masya Allah, luar biasa sekali. Terima kasih Pak Ustadz. Cuman kita pengen sedikit statement closing kita untuk tema kita di sore hari ini. Silakan Ustadz. Baik, terima kasih Mbak Suni, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Facebooker dan pendengar radio SK dimanapun Anda berada. Puasa adalah sebuah kewajiban perintah Allah Subhanahu Wa Taala, dan semua orang yang beriman wajib melaksanakan puasa. Untuk mencapai takwa, kita perlu merubah diri kita, merubah pola ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tadinya kita itu hanya kewajiban yang 17 rakaat di bulan Ramadan, mari kita tambah. Mari kita tingkatkan frekuensi sholat kita 17 rakaat ditambah dengan 12 rakaat yang rawatib, kemudian ditambah dengan sholat tahajud dan juga sholat-sholat sunnah yang lainnya. Insya Allah ini akan menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah kita husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kita sampai pada hari terakhir bulan Ramadan tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Demikian Mbak Suni. Terima kasih. Terima kasih Ustadz untuk statement closing kita ataupun pencerahan kita di sore hari ini. Alhamdulillah, semoga beliau selalu diberikan kesehatan ya. Di keluarga juga diberikan kesehatan, berkah ilmunya bermanfaat untuk masyarakat di seputaran Kota Pangkal Pinang dan juga sekitarnya, dan pasti untuk kita semua ya sahabat SK di 104,3 FM Pangkal Pinang, para jamaah Masjid Agung Kubah Timah Kota Pangkal Pinang. Terima kasih sekali lagi untuk narasumber kita Dr. Haji Iskandar M. Hum selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN SAS Bangka Belitung. Dan tentunya sahabat SK dan juga para jamaah Masjid Kubah Timah Kota Pangkal Pinang yang sangat berbahagia, kami mengucapkan terima kasih. Terima kasih juga kita sampaikan untuk seluruh yang menyimak program kita di setiap sore hari sepanjang bulan suci Ramadan di edisi hari ini. Terima kasih sekali lagi. Hikmah Senja akan selalu hadir langsung dari lantai 2 Masjid Agung Kubah Timah Kota Pangkal Pinang. Selanjutnya kita akan menyimak lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh saudari kita Pamela nanti, dan juga sambari kita menunggu waktu berbuka puasa hari ini pukul 18:15. Akhir kalam, saya Suni Nabila pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Padahal udah saya catat loh di sini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam Kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فمن تطوع خيرا فهو خير له. وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس هدى للناس
Walitukabirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.